Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di channel YouTube Bung Darkim. Pada kesempatan ini saya bincang-bincang dengan calon legislatif kita dengan Bapak Dirhamsyah. Dirhamsyah ini beliau pensiunan dari BNS, baru selesai pensiun ya, sudah cukup lama mengabdi di Pemkab Kabupaten Sintang, para pengusaha ya. Nah, ini Pak Dirhamsyah ini namanya hampir sama saya juga rupanya ya, ujungnya sama-sama sah. Nah, para pengusaha. Nah, beliau ini ya asalnya dari mana tadi itu? Kayan, Nangati Bida. Asalnya dari Kayan Nangati Bida. Nah, ini ya, beliau ini akan mengabdi lagi ya, selain pada PNS akan mengabdi lagi di daerahnya sendiri, mewakili dapil 4 ya, Kayan Hilir, Kayan Hulu di Kabupaten Sintang ya, sebagai anggota legislatif yang akan datang. Mudah-mudahan beliau terpilih mewakili partai mana? Dari Partai Nasdem. Ini Pak Dirhamsyah ini memang masih muda ya, walaupun beliau sudah pensiun. Ini 5 Juli ya, lahirnya 5 Juli tahun tahun 1964. Nah, ini masih muda sekali ya. Nah, kalau kita lihat ya, memang latar belakang rekor beliau ini memang sudah tidak kita ragukan lagi. Nah, jadi beliau ini mewakili dapil Sintang 4, Kayan Hilir dan Kayan Hulu ya, para pengusaha di mana saja berada ya. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, saya memperkenalkan beliau sebagai calon legislatif ya, untuk menghadapi tahun 2024 ya, yang akan datang. status saya di sini sebagai YouTuber ya, jadi siapapun caleg ya, dari partai manapun silakan kalau mau kita lakukan dialog seperti begini, diskusi tentang apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi program yang bersangkutan. Nanti kita saksikan ya, kalau ya sudah menjadi anggota dewan. Nah, ini perlu didukung ya untuk ya menjadi anggota dewan Kabupaten Sintang nanti mewakili dapil 4 ya, dapil 4 ya, Kayan Hilir, Kayan Hulu, para pengusaha mana saja berada. Nah, yang Kayan Hilir, Kayan Hulu ini Pak Dirhamsyah memang asalnya Kayan Hilir, Kayan Hulu, keluarga besar Kayan Hilir, Kayan Hulu. Memang beliau kebetulan mengabdi di Pemkab ya Kabupaten Sintang. Nah, baru pensiun. Nah, beliau merasa ini belum sepenuhnya dapat mengabdi di Kabupaten Sintang ini, maka beliau ingin mewakili rakyat ya, yang pertama di dapil 4. Kalau ya dipilih didukung oleh masyarakat yang dilihat Kayan Hulu ya, pada 2024 akan datang dia menjadi ya anggota legislatif di ya Kabupaten Sintang nanti tahun 2024. Nah, kemudian kita bincang-bincang ya, sambil ngopi dulu ya, silakan sambil ngopi santai ya. Ini enak ngomong dengan beliau nih. Jadi beliau ini tidak usah khawatir, orangnya sama rakyat, bermusa ya. Jadi beliau ini merakyat, orangnya tuh dengan siapa saja enak ngomong ya. Track recordnya sudah tidak kita lakukan lagi ya. Orangnya memang ramah ya, dengan siapapun mudah untuk dikomunikasikan. Nah, ini enaknya. Jadi seperti beginilah yang perlu ya kita masyarakat perhatikan dan dukung. Saya bukan dalam rangka sebagai tim sukses siapapun, saya di sini sebagai YouTuber
Tapi apa salahnya kalau kita melihat caleg-caleg itu yang memiliki track recordnya bagus, kemudian memiliki visi misi programnya bagus, dan serius ingin membangun daerah dapilnya dan ingin mensejahterakan masyarakat. Ya, apa salahnya, itu yang penting. Ya, kita jangan lihat dari apa yang kita terima pada saat ini dari yang bersangkutan, ya. Tapi yang penting kita lihat secara umum apa yang akan beliau lakukan setelah beliau terpilih nanti di daerah kita untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik, untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Ini yang kita penting. Ya, kita penting lihat ya. Nah, para pengusaha di mana saja pun berada, kemudian ya. Nah, di sini saya sudah memperkenalkan beliau dari Partai Muslim, namanya ya biar Hamzah, tidak asing lagi untuk di kalangan Kabupaten Sintang ini. Kemudian jadi kita akan menanya dengan beliau. Tentunya kan beliau ini ada tujuan, beliau ingin mencalonkan diri bukan untuk kepentingan pribadi semata, tapi yang lebih besar lagi katanya ingin membangun daerahnya sendiri, kan hilir kan hulu ya. Nah, supaya rakyatnya lebih sejahtera dan segala infrastruktur juga bisa lebih jauh lebih baik daripada saat ini. Nah, kita bincang-bincang dengan ini dulu ya Pak Hamzah. Tidak apa-apa, sambil bincang-bincang kita ya sambil ngopi dulu, santai ya. Santai, serius, selesai anggota dewan. Wah, itu yang penting gitu kan. Ya, kita harus nikmatilah demokrasi ini dengan rasa penuh kebahagiaan, ya, kejujuran, dan bermuarakan kepada kesejahteraan rakyat. Oke, ngomong-ngomong ya, saya akan menanyakan ini apa yang menjadi visi dan misi beliau dulu sebelum programnya untuk maju sebagai calon anggota legislatif Dapil 4 Kainihil Kenulu di Kabupaten Sintang ini. Nah, silakan Pak Ilham, apa yang menjadi visi Pak Ilham ini dan misinya dengan Pak Ilham terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan di Kabupaten Sintang ini, mewakili dari 4 Kainihil Kenulu. Silakan Pak, supaya para pengusaha tahu ini kan kita harus, itu yang penting ya, visi misi dan tujuan program yang akan dilakukan kalau terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua untuk kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada. Adapun visi misi saya mencalonkan diri sebagai salah satu caleg ya, calon legislatif pada pemilu 2024 yang akan kita laksanakan pemilihan suaranya pada tanggal 14 Februari 2024. Ini berawal dari motivasi ini ya Pak ya. Motivasi saya, kenapa saya mencalonkan diri. Ya. Yang tadinya kita sebagai pensiunan pegawai negeri, latar belakang saya adalah pensiunan pegawai negeri, tepatnya ya pensiun terakhir itu di Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang. Ya. Yang mana di Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang ini kita kan memang memberikan pelayanan kepada DPRD. Ya, saya bertugas di sana 3 periode Pak, DPRD-nya. Nah, lalu saya termotivasi dari kawan-kawan yang memang sebagai anggota dewan tadi ya, yang awalnya kita sebagai pensiunnya sederhana sebenarnya, berpikir setelah pensiun ya udah kan begitu ya Pak ya. Nah, tetapi termotivasi dari orang-orang politik ini, alangkah lebih baik kata Pak Dirham coba untuk mencalonkan diri, siapa tahu memang yang di atas juga merestui, kawan-kawan mendukung ya, sehingga kita diberi amanah umpamanya kan. Nah,
Dengan seperti itu tentunya kita kan mempunyai visi misi. Ya. Kita tampil kan harus punya visi misi. Apa sih tujuan kita tampil ya? Ya. Yang jelas sebagaimana sebagai pegawai itu kalau mengabdi itu Pak, itu sangat terbatas, sangat terbatas gitu ya. Kecuali memang orang yang pemangku kebijakan, itu artinya kan dia mengabdi itu agak lumayan luas lah. Tetapi kalau kita di tataran yang middle manajemen ini sangat berat. Oleh karena itu saya berpikir ya lewat dewan inilah kita bisa membantu masyarakat, bisa katakanlah mewakili masyarakat ya. Untuk sebagai dewan itu visi kita yang pertama, visi ini kan mudah-mudahan kita menjadi anggota DPRD atau wakil rakyat yang amanah, jujur, kan transparan, dan bisa betul-betul mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu visinya. Lalu bagaimana misi kita untuk menjalankan visi ini? Tentunya kita memang harus melaksanakan tupoksi, ya. Tupoksi sebagai anggota DPRD itu yang kita tahu ada 3, gitu ya, pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ya kita harus bisa semaksimal mungkin melaksanakan tupoksi inilah. Tidak hanya main-main artinya. Sehingga nanti pada hasil akhirnya kan bermanfaat bagi masyarakat. Ramai gitu, masyarakat umum. Oke. Sebelum kita lanjut, kita sambil santai ya. Ini santai sama beliau. Tadi kita sudah dengar ini baru visi misi. Jadi visinya, karena beliau ini ya mantan atau pensiunan dari PNS ya, pada tataran ya kelas menengah, jabatannya middle kan. Nah, menurut beliau ini kan masih belum cukup rasanya ya pengabdian beliau sama jadi PNS. Nah, beliau ingin ini untuk mencalonkan diri ya sebagai anggota dewan ya, mewakili ya, dari dapil 4 ya, Partai Nasdem dapil 4 kandidat ke Hulu. Nah, ya semoga kita berharap nanti dengan beliau masih ingin mengabdi di daerahnya sendiri, membangun daerahnya sendiri mulai tahun 2024, ya saya kira apa salahnya ya. Inilah calon ya anggota dewan menurut saya itu betul-betul punya konsekuensi yang tinggi, ingin membangun masyarakat ya dari daerahnya sendiri. Ini baru visi dan misi. Nah, dan beliau ingin misinya itu dia bisa amanah yang menjalankan tupoksinya sebagai anggota dewan nanti ya, mungkin fungsi legislasi, pengawasan ya, pengontrolan, anggaran. Nah, ini kan penting. Nah, kalau udah ada anggota dewan sebagai wakil rakyat yang nanti bisa mewakili kandidat dulu ya sudah lain kan ya, ini karena beliau ini ya latar belakang PNS ya, tentunya ya tataran birokrasi bagaimana memperjuangkannya aspirasi masyarakat beliau tahu, karena memang tahapan prosesnya beliau sudah mengalami itu. Apalagi beliau ini dari ya sekretariat DPRD Kabupaten Sintang ya 3 periode. Nah, udah pasti tahu lah apa yang harus dilakukan oleh seorang anggota dewan. Nah, ini apa yang kurang terlebih? Tidak ada yang kurang menurut saya ini. Nah, tinggal kurangnya bagaimana dukungan masyarakat terhadap Pak Dir Hamzah ini yang mewakili Partai Nasdem ini ya. Nah, ini sebelum kita mulai lanjutkan kepada program yang nanti kita ya sambil makan pada ham ya. Saya paham nanti sambil pada ham juga ngobrol kita ya tentang programnya. Ya, silakan. Kita nyantai pada ham. Saya mau menanyakan tentunya para konstituen atau masyarakat yang akan
Pak Dirham temui atau yang mungkin ya sama ini belum mengenal Pak Dirham ya. Nah, mulai melalui channel YouTube ini, jadi masyarakat Kain Ilir, Kain Hulu khususnya dan Kabupaten Sintang umumnya memahami, mengenal dan mengetahui apa yang jadi program ya Pak Dirham Shah ini. Oke, silakan Pak Dirham Shah untuk ya sambil kita makan ya, ngomong apa kira-kira yang akan menjadi program Bapak ini setelah terpilih nanti untuk ya kesejahteraan masyarakat. Silakan Pak. Ya. Apa Pak kita sambil makan? Ya, kalaulah kita memang terpilih dan diberi amanah oleh masyarakat tadi, ya, ada beberapa program yang memang sudah kita pikirkan ya. Ya. Kita pikirkan yang pertama, mengingat memang daerah Kain Hulu dan Kain Ilir ini adalah hal yang paling utama yang menjadi perhatian adalah infrastruktur jalan. Ya. Betul. Di mana kita tahu di Kabupaten Sintang ini sebenarnya kalau di kecamatan itu rata-rata masalah jalan ini tidak memadai. Nah ya, di Kain Ilir Kain Hulu. Khususnya Kain Ilir Kain Hulu ini hancur. Iya, perlu mendapat perhatian serius ya. Perlu mendapat perhatian yang serius dan fokus saya. Nah, oleh karena itu yang menjadi utama dalam program kita ya bagaimana kita mendorong ya pemerintah Kabupaten Sintang ini untuk selalu menganggarkan baik itu pemeliharaan, peningkatan maupun pengadaan jalan-jalan baru. Ya, itu utama. Itu utama, itu program kita. Ya. Kemudian di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan kita mendorong anak-anak yang berpotensi, yang punya prestasi ya. Bagaimana caranya mereka ini kalau tidak mampu supaya ada wadah yang bisa membantu gitu ya. Anak-anak berprestasi untuk selalu meningkatkan pendidikannya dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih atas. Kalaulah dia umpamanya SMP kan tidak harus berhenti sampai di SMP. Jadi dia harus meningkat ke SMA. Selanjutnya dari SMA kan dia akan harus kuliah. Itu di bidang pendidikan. Nah, kita ingin mendorong itu. Bagaimana upaya nanti apakah melalui jalur pemerintah ataupun yayasan dan sebagainya. Anak-anak yang berprestasi itu yang harus diperjuangkan setelah menjadi anggota dewan. Itu. Kalau di bidang kesehatan juga begitu. Kita memang harus melihat nanti kan yang di desa-desa di kecamatan itu kan pada umumnya udah ada puskesmas pembantu itu supaya dimanfaatkan semaksimal mungkin dan supaya penempatan pegawai khusus kesehatan ini bisa menyeluruh. Menyeluruh. Jangan sampai nantinya puskesmas pembantunya ada tapi petugasnya yang tidak ada. Nah ini ini diantara program-program utama kita ya Pak. Belum lagi kita nanti program berikutnya kita tetap mendorong perekonomian masyarakat. Banyak cara yang memang harus kita dorong. Memang masyarakat ini harus kita buat kreatif ya. Kalau di pertanian industri kreatif ya. Karena di pertanian ini sebenarnya tidak kaku ya. Kan pertanian itu ada perkebunan, ada kan macam-macam tuh. Nah, tidaklah kita hanya berladang, kita arahkan bisa petani palawija dan sebagainya. Home industri, segi rumah tangga, ada kegiatan usaha, ada penghasilan. Kita dorong itu semua nanti. Nah, karena memang di dewan itu kan secara undang-undang kita diberikan itu yang namanya pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini kan tidak terlalu kaku ya. Kita akan pelajari bahwa dari pokok-pokok pikiran itu yang betul-betul bisa menyentuh kepada masyarakat ya kita bantu lewat pokok-pokok pikiran itu. Yang lebih kita kenal aspirasi itu, dana aspirasi itu. Ya kita upayakan kira-kira seperti itulah ya. Nah, Oke, sambil itu saya makan dulu ya. Kemudian mungkin juga Pak Dirham ya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kain Ilir Kain Hulu ya.
nanti perlu dipikirkan bagaimana bisa menganggarkan bantuan kepada setiap rumah tangga, misalnya bantuan baik fasilitas pupuk atau solusi keuangan untuk rumah tangga untuk mereka bisa melakukan kegiatan usaha UMKM, sehingga setiap rumah tangga ini bisa punya usaha, ya, punya usaha yang sama ini sudah mereka usahakan atau belum mereka usahakan, akan mereka usahakan, tapi mereka dalam satu rumah tangga ini memiliki kegiatan usaha yang bisa menghasilkan setiap bulan untuk mereka. Ya, tentunya bersifatnya home industry, kegiatan rumah tangga, industri rumah tangga. Pada sektor pertanian, apa yang bisa diolah, sektor perikanan, apa yang bisa dikembangkan setiap rumah tangga, dan apa itu nanti kira-kira Pak Dirham bisa memperjuangkan, gitu kan? Ini kan penting untuk pendapatan, meningkatkan kesejahteraan mereka juga, ya. Yang pertama, yang kedua juga bisa meningkatkan ini pendapatan pajak penghasilan daerah dengan setiap rumah tangga ini sudah punya penghasilan setiap bulan yang didukung oleh pemerintah daerah melalui anggota dewan yang memperjuangkannya. Nah, itu kan penting. Kalau menurut saya yang paling penting itu Pak Dirham, setiap rumah tangga ini mesti punya penghasilan. Itu yang pernah dilakukan oleh Jepang, bagi mana ya setiap rumah tangga ini bisa punya penghasilan, punya kegiatan usaha sendiri yang dibantu modal, ya modal kerja, modal usaha, ya semampu mereka sesuai dengan kegiatan usaha mereka. Kemudian ada penyaluran ini pemasarannya. Gimana Pak Dirham? Menurut Bapak? Kalau berkaitan dengan ini untuk memajukan home industri atau industri rumah tangga ini memang artinya begini, nanti kita akan pelajari betul regulasi regulasi terkait penempatan pokir-pokir itu yang bisa dibantu bisa dibantu untuk pengembangan itu. Nah, lalu kita nanti juga akan berupaya bahwa setiap pelaku industri ini bisa bermitra kepada pengusaha yang menengah ke atas ya. Kemudian juga kita nanti akan ini juga menjajaki, mendorong ini dari kan di sana ada perusahaan sawit itu. Bagaimana ini campur tangan mereka, kemudian cek CSR mereka sejauh mana gitu bisa dimaksimalkan membantu kesejahteraan rakyat setempat. Salah satu memang yaitu tadi kita untuk mengembangkan itu, kalau memang memungkinkan kenapa tidak CSR itu diarahkan ke sana. Kira-kira begitu. Betul itu betul sekali itu. Dengan berbagai sektor yang bisa mendukung kegiatan ekonomi rakyat, apa salahnya? Baik dari pemerintah ini kabupaten melalui perjuangan anggota dewan maupun melalui CSR yang dimiliki oleh perusahaan yang sama ini, ya sama-sama yang berkontribusi yang memuarakan kepada kesejahteraan rakyat, baik dalam hal ini infrastruktur, sektor pertanian, sektor ekonomi, itu penting gitu kan. Nah ini ya, oke, pada menurut saya ini tadi ya bincang-bincang saya dengan Pak Dirham Shah, ini salah satu calon dari salah satu calon anggota dewan dari Partai Nasdem Dapil 4 ya, dari Kayan Hilir Kayan Hulu. Memang beliau ini dari asal Kayan Hilir Kayan Hulu. Nah tadi ada berapa program ya? Nah nomor 3 beliau ini ya, nomor 3 jalan di Dapil 4 ya. Beliau sudah mengatakan ya, ada beberapa program yang penting, infrastruktur di bidang kesehatan itu perlu perhatian. Kemudian apalagi di sektor ekonomi, peternakan termasuk perkebunan. Kemudian bagaimana yang CSR ya bisa dimanfaatkan dengan maksimal, yang semuanya berkontribusi di dalam kesejahteraan rakyat yang hilir yang dulu. Itu yang akan beliau tentu perjuangkan
Karena ini sama ini ya kan hilirkan dulu ini kan dari infrastrukturnya memang agak susah ya. Ya mungkin keterbatasan daripada dana sama ini, tapi beliau akan memperjuangkan selama 5 tahun ke depan kalau dia terpilih dan dipercaya oleh masyarakat Kenilir Kenulu, ya beliau akan perjuangkan itu semua apa yang menjadi program beliau tadi ya. Nah sekarang kami ini sambil ya, makan santai ya, relax dengan Pak Hamzah ya. Para pengusaha di mana saja berada, ini ada nanti saya minta dengan beliau apa yang menjadi closing daripada kesimpulan tujuan beliau mencalonkan diri ya sebagai anggota Dewan Dapil 4 Kandidat dulu tentang ini. Silakan Pak Graham. Ya, jadi seperti yang visi misi yang saya sampaikan dari awal, intinya saya nanti mudah-mudahan di sisa usia kita ini Pak, ya. Setelah pensiun ini kan sebenarnya bukan muda lagi, ya. Cukup tua, ya. Tetapi rasanya masih energik gitu ya. Tapi masih awet muda saya, masih segar. Energik, ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sisa usia kita ini kita bisa berguna, bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Dapil Kayan Hilir, di Dapil 4 Kayan yang terdiri dari Kayan Hilir dan Kayan Hulu, dan umumnya bagi Kabupaten Sintang, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ya, apapun yang saya niatkan, apapun yang saya usahakan, tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri sia-sia. Artinya, ketika saya harus tampil nih dengan saya punya semboyan, Pak, punya semboyan atau moto, ya, bersatu kita kuat, ya. Berbeda itu lumrah, ya. Tapi bersepakat itu lebih indah. Luar biasa. Gitu ya. Kalau Itu. kita mau memenangkan, kalau kita mau dukung saya, memang harus bersatu, ya kan? Tapi tidak menyampingkan juga kalau ada perbedaan itu kita harus hargai. Nah, lalu bagaimana persatuan itu bisa terwujud? Tentunya dengan kesepakatan. Nah, makanya saya buat kesepakatan itu indah. Oke. Nah, kan tadi ada closing terakhir dari Pak Hamzah, pengusaha di mana saja berada maupun masyarakat Dapil 4 Kandilir Kenulu. Beliau sudah betul-betul berkomitmen untuk membangun Kandilir Kenulu dari berbagai aspek sektor ya, baik itu ekonomi, infrastruktur, kemudian pertanian, perikanan, kemudian bahu-membahu bersama perusahaan setempat dengan CSR-nya, betul-betul sama-sama memaksimalkan pembangunan ya dan pengembangan ekonomi rakyat yang ada di Kandilir Hulu. Nah, semuanya tergantung kepada para pengusaha ya, para pemilih di tahun 2024 nanti untuk bisa berkontribusi mendukung beliau sesuai dengan pilihan hati ya saudara dan Anda semua. Ya, saya sebagai YouTuber ya, saya tidak berkampanye, tapi saya hanya memperkenalkan ini calegnya masing-masing, ini visi dan misi. Keputusan tetap berada di tangan Anda. Sayang sekali kalau Anda tidak mengenal ya sosok para caleg, lalu Anda bisa mengambil keputusan Anda akan mendukung siapa yang Anda dukung. Tapi kalau saya yakin inilah salah satu yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan ya, calon legislatif di tahun 2024 yang akan datang mewakili Dapil 4 pengusaha ya, dimana saja berada. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya, di channel YouTube Bung Tarkim ya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa silakan kalau mau mengikuti channel YouTube saya berikutnya, like and share dan silakan subscribe ya. Semoga Anda dimana saja berada ya, tetap dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Terima kasih.